Yenevizen Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh prajurit yang berada di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam rangka menciptakan kebersamaan di jajaran TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di seluruh kota-makota TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Untuk jajaran Mabesal bertempat di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Olahraga yang diawali dengan senam SKJ 88 dan jalan sehat di seputar kawasan Mabes TNI ini dihadiri oleh 32 satuan kerja Mabesal, meliputi seluruh pegawai negeri sipil dan prajurit TNI Angkatan Laut. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan lomba joget dengan iringan lagu Jales Veva Jayamahe yang diikuti oleh 27 satuan kerja Mabesal. Kasal menyampaikan bahwa manfaat olahraga bersama ini untuk menjaga kesehatan dan menjalin solidaritas antara pimpinan dan anggota. Seluruh prajurit TNI Angkatan Laut harus tetap sehat, semangat dan solid dalam memajukan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Ini merupakan olahraga perdana kita secara bersama-sama setelah kita melalui pandemi COVID selama 2 tahun. Mudah-mudahan dengan olahraga ini kita tetap solid, kita semakin sehat, dan juga kita harus menjaga protokol kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, Kasal juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang berprestasi pada PON 20 Papua, yaitu Sertu Jas Abdurrahman Sidik peraih medali perak cabang olahraga bola voli indoor, Sertu PDK Wanita Niputu Armini peraih medali perunggu cabang olahraga tenis lapangan nomor ganda putri, dan Serda Jas Wanita Angela Patricia Fanya peraih medali perunggu cabang olahraga triathlon nomor aquathlon. Kegiatan yang dihadiri para pejabat utama Mabesal dan kepala dinas jajaran Mabesal juga dimeriahkan dengan pengundian 237 door prize berupa sepeda motor, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda trail, sepeda lipat, TV flat 42 inci, kulkas, serta hadiah hiburan lainnya. Dari Mabesal kita beralih ke Kompleks TNI Angkatan Laut Kodamar, Jakarta Utara. Di sana sudah ada rekan saya Letnan Uli yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silakan Letnan Uli. Baik, terima kasih Kifaya. Netizen, saat ini saya sedang berada di Kompleks TNI Angkatan Laut Kodamar, Jakarta Utara, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan stasiun pengisian bahan bakar TNI Terpadu 1 Sunter, Jakarta Utara. Berikut liputan selengkapnya. Guna menjamin keamanan maritim yang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memumpuni dan sebagai bentuk upaya TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin acara peletakan batu pertama pembangunan stasiun pengisian bahan bakar TNI Terpadu 1 di Komplek Komando Daerah Maritim atau Kodamar Sunter, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa logistik tidak memenangkan pertempuran, akan tetapi tanpa logistik pertempuran akan sulit untuk dimenangkan. Yang secara umum, salah satunya adalah ketersediaan logistik cair, bahan bakar, minyak rumah, serta infrastrukturnya, di mana merupakan kebutuhan dan tuntutan pokok sekaligus sebagai indikator dalam menyiapkan kekuatan alutsista maupun personil baik di pangkalan maupun medan operasi dalam masa damai maupun masa perang. Lebih lanjut, Kasal berharap bahwa SPBT di wilayah pangkalan dapat memberikan semangat baru bagi para prajurit TNI Angkatan Laut dan mampu mengulang sejarah kejayaan maritim dan Angkatan Laut. SPBT Terpadu 1 TNI Angkatan Laut yang akan dibangun di atas lahan seluas 3.380 meter persegi ini nantinya akan menggabungkan seluruh SPBT di Komplek TNI Angkatan Laut Sunter menjadi satu titik dengan dilengkapi fasilitas Grade A atau setara dengan SPBU Rest Area Jalan Tol. Pembangunannya direncanakan akan rampung dalam 120 hari. Sebelumnya, Kepala Dinas Pembekalan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Eko Purwanto dalam laporan kesiapan pembangunan SPBT Terpadu 1 menyampaikan bahwa pembangunan SPBT tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas yang efektif di lingkungan TNI Angkatan Laut, serta mewujudkan tata kelola BMP yang transparan dan akuntabel di lingkungan TNI Angkatan Laut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Mabesal, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Bapak Rifa Siahaan,
Direktur Pemasaran dan Operasi Bapak Dodi Hasbi Rosyadi, dan Direktur Pemasaran PT Pertamina Transkontinental Bapak Arsono Kuswardanu. Ya, dari Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar Jakarta Utara kita menuju ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri acara Parade Senja dan peresmian Tugu Api Semangat Indonesia Tak Pernah Padam. Kegiatan ini dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berikut liputan selengkapnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri peresmian Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di area patung Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno di Lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Keberadaan tugu tersebut menyempurnakan dan menambah nilai-nilai penghormatan serta penghargaan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam diresmikan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, diawali dengan pelaksanaan Parade Surya Senja penurunan bendera Sang Merah Putih dengan pasukan dari Kadet Universitas Pertahanan, Denwalsus Kemhan RI, dan Drum Band Kemhan RI. Tungku api yang dibuat berdiameter 1 meter, terbuat dari tungku berbahan baja dilapisi stainless yang tahan panas hingga 3.200 derajat Celcius dan menyala terus sepanjang hari. Api sebagai terjemahan dari semangat, harapan, keberanian, dan gairah digunakan untuk melambangkan kobaran semangat bangsa Indonesia untuk senantiasa cinta tanah air, rela berkorban demi tegaknya kedaulatan NKRI, serta semangat untuk terus membangun bangsa dan negara demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta para pejabat eselon 1, Panglima TNI dan Kapolri.